Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, jutaan anak muda mulai meninggalkan permainan yang selama ini dianggap wajib dimainkan. Mereka resign, menolak lembur, menolak hidup untuk pekerjaan, dan semakin banyak yang mulai mempertanyakan satu hal yang sederhana. Bagaimana jika sistem kerja modern yang selama ini dijanjikan sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik, sebenarnya tidak pernah memberikan apa yang dijanjikannya? Selama bertahun-tahun, ada satu jalan hidup yang terus diajarkan kepada hampir semua orang. Jalan yang begitu umum sampai jarang sekali dipertanyakan. Kita disuruh belajar dengan rajin di sekolah, mendapatkan nilai yang bagus, masuk universitas jika mampu, mencari pekerjaan yang stabil, bekerja keras, naik jabatan, menabung, membeli rumah, membangun keluarga, dan suatu hari nanti, semua kerja keras itu akan terbayar. Generasi demi generasi tumbuh dengan keyakinan yang sama, bahwa jika mereka mengikuti aturan permainan, maka kehidupan yang lebih baik menunggu di ujung jalan. Masalahnya, semakin banyak anak muda mulai menyadari sesuatu yang aneh. Mereka sudah mengikuti semua aturan itu. Mereka belajar, mereka kuliah, mereka bekerja, mereka lembur, mereka mengejar karir. Tapi garis finish yang dijanjikan seolah terus menjauh. Harga rumah naik lebih cepat daripada gaji, biaya hidup meningkat, persaingan semakin brutal, jam kerja semakin panjang, dan bagi banyak orang, kehidupan yang dijanjikan sistem terasa lebih seperti ilusi daripada tujuan yang benar-benar bisa dicapai. Lalu sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Jutaan orang mulai keluar dari pekerjaan mereka. Bukan puluhan ribu, bukan ratusan ribu, jutaan. Fenomena ini begitu besar sampai memiliki nama sendiri, Great Resignation. Di berbagai negara, jutaan pekerja memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan mereka dalam waktu yang relatif singkat. Dari luar, fenomena ini terlihat seperti membingungkan. Mengapa seseorang rela meninggalkan pekerjaan di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti? Mengapa banyak orang tiba-tiba berhenti mengejar karir yang selama ini dianggap sebagai simbol kesuksesan? Dan mengapa sebagian besar dari mereka justru berasal dari generasi muda? Banyak orang langsung memiliki jawaban yang sama dan sederhana. Mereka mengatakan Gen Z malas, tidak tahan tekanan, terlalu manja, tidak punya loyalitas, tidak mau bekerja keras. Narasi itu terdengar masuk akal, setidaknya di permukaan. Tapi ada satu masalah besar. Jika jutaan orang melakukan hal yang sama di berbagai negara secara bersamaan, mungkin masalahnya bukan pada individu, mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Untuk memahami fenomena ini, kita harus melihat bagaimana dunia kerja berubah selama beberapa dekade terakhir. Dulu bekerja keras memang sering menghasilkan sesuatu yang nyata. Seseorang bisa bekerja di satu perusahaan selama puluhan tahun, gajinya meningkat, kehidupan perlahan membaik, membeli rumah bukan mimpi yang mustahil, membesarkan keluarga masih terasa terjangkau, ada hubungan yang cukup jelas antara usaha dan hasil. Semakin keras seseorang bekerja, semakin besar kemungkinan hidupnya akan membaik. Namun hari ini, hubungan itu mulai terasa retak. Banyak pekerja muda melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat generasi sebelumnya. Mereka melihat orang-orang yang bekerja selama puluhan tahun, tetap kesulitan secara finansial. Mereka melihat karyawan yang loyal dipecat hanya karena perusahaan ingin memangkas biaya. Mereka melihat orang-orang yang mengorbankan kesehatan demi pekerjaan, namun tetap tidak mampu membeli rumah. Mereka melihat burnout menjadi hal yang normal. Mereka melihat stres kronis menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan semakin lama mereka melihat semua itu, semakin sulit bagi mereka untuk percaya bahwa sistem masih bekerja seperti yang dijanjikan. Kemudian datanglah pandemi, sebuah peristiwa yang mengubah cara jutaan orang memandang pekerjaan. Untuk pertama kalinya, banyak orang terpaksa berhenti sejenak dari rutinitas yang selama ini dianggap normal. Mereka bekerja dari rumah, mereka memiliki lebih banyak waktu untuk berpikir. Mereka mulai mempertanyakan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah mereka pertanyakan. Mengapa saya menghabiskan sebagian besar hidup untuk pekerjaan? Mengapa saya merasa bersalah ketika beristirahat? Mengapa saya begitu lelah sepanjang waktu? Dan paling penting, apakah semua ini benar-benar layak? Pandemi tidak menciptakan masalah baru. Pandemi hanya memperlihatkan masalah yang selama ini sudah ada. Ketika dunia berhenti sejenak, banyak yang menyadari betapa besar bagian hidup mereka yang telah diambil oleh pekerjaan. Mereka melihat waktu bersama keluarga yang hilang. Mereka melihat kesehatan mental yang memburuk. Mereka melihat hubungan sosial yang perlahan menghilang. Dan ketika dunia mulai kembali normal, sebagian orang memutuskan bahwa mereka tidak ingin kembali ke kehidupan yang sama. Namun, Great Resignation hanyalah awal dari cerita yang lebih besar. Karena tidak semua orang bisa resign, tidak semua orang memiliki tabungan, tidak semua orang punya pilihan untuk meninggalkan pekerjaan mereka. Tapi, bahkan mereka yang tetap bekerja mulai menunjukkan perubahan perilaku yang menarik. Mereka tetap datang ke kantor, mereka tetap menyelesaikan tugas mereka, tapi mereka berhenti melakukan lebih dari yang diwajibkan. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai quiet quitting.
Nama itu sebenarnya sedikit menyesatkan, karena orang-orang ini tidak benar-benar berhenti bekerja. Mereka hanya berhenti menjadikan pekerjaan sebagai pusat hidup mereka. Mereka datang tepat waktu, pulang tepat waktu, menyelesaikan tanggung jawab mereka, tapi mereka tidak lagi rela mengorbankan malam, akhir pekan, kesehatan mental, dan kehidupan pribadi demi perusahaan. Dan bagi sebagian atasan, perubahan ini terasa seperti ancaman, karena selama bertahun-tahun, banyak perusahaan terbiasa mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak tertulis dalam kontrak kerja, loyalitas tanpa batas. Kesediaan untuk selalu tersedia, kesediaan menjawab pesan di luar jam kerja, kesediaan lembur tanpa protes, kesediaan mengorbankan kehidupan pribadi demi target perusahaan. Ketika generasi muda mulai menolak semua itu, konflik pun mulai muncul. Perusahaan merasa pekerja menjadi kurang berdedikasi, sementara pekerja merasa mereka hanyalah menolak eksploitasi yang selama ini dianggap normal. Disinilah perdebatan besar mulai terjadi. Apakah generasi muda benar-benar malas, atau mereka hanya melihat sesuatu yang gagal dilihat generasi sebelumnya? Karena jika kita jujur, banyak hal yang dianggap normal di dunia kerja modern sebenarnya cukup aneh. Bayangkan, seseorang menghabiskan sebagian besar waktu sadarnya untuk bekerja, bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, mengulangi hal yang sama selama puluhan tahun. Dan ketika ia merasa lelah, sistem seringkali memiliki jawaban yang sama. Bersyukurlah, kamu masih punya pekerjaan. Bekerja lebih keras, bertahanlah sedikit lebih lama, seolah-olah kelelahan bukan tanda bahwa ada sesuatu yang salah, melainkan tanda seseorang belum cukup berusaha. Generasi muda tumbuh melihat konsekuensi dari pola pikir itu. Mereka melihat burnout, mereka melihat depresi, mereka melihat perceraian, mereka melihat orang tuanya terlalu sibuk bekerja untuk menikmati hidup mereka sendiri. Mereka melihat pensiun yang datang ketika tubuh sudah tidak sekuat dulu. Mereka melihat banyak orang menghabiskan masa mudanya untuk bekerja dan masa tuanya untuk memulihkan diri dari pekerjaan itu. Dan semakin banyak yang bertanya, apakah ada cara lain untuk hidup? Pertanyaan itu menjadi semakin kuat karena dunia modern terus berubah. Teknologi membuat manusia lebih produktif daripada sebelumnya, komputer lebih cepat, internet lebih canggih, otomatisasi semakin berkembang. Secara teori, semua kemajuan ini seharusnya membuat manusia bekerja lebih sedikit. Tapi yang terjadi, justru seringkali sebaliknya. Banyak yang merasa mereka bekerja lebih keras dari sebelumnya, target meningkat, ekspektasi meningkat, persaingan meningkat, dan waktu yang benar-benar bebas terasa semakin sedikit. Dan ironisnya, dunia kerja modern sering menjual kebebasan sambil mengambil sebagian besar waktu yang dibutuhkan untuk menikmatinya. Kita bekerja untuk hidup yang lebih baik, tapi seringkali terlihat sibuk bekerja untuk benar-benar menikmati hidup itu sendiri. Kita mengejar masa depan sampai lupa menjalani masa kini. Kita terus bergerak menuju sesuatu yang lebih besar, tanpa pernah berhenti untuk bertanya, apakah tujuan itu masih masuk akal? Mungkin inilah alasan mengapa fenomena seperti Great Resignation dan Quiet Quitting begitu menarik. Karena sebenarnya ini bukan cerita tentang kemalasan, ini bukan cerita tentang generasi yang tidak mau bekerja, ini adalah cerita tentang generasi yang mulai mempertanyakan aturan permainan. Generasi yang tumbuh di tengah krisis ekonomi, kenaikan biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, dan tekanan sosial yang terus meningkat. Generasi yang melihat kerja keras tidak selalu menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Generasi yang mulai bertanya, apakah ada sesuatu yang salah dengan sistem itu sendiri? Dan semakin lama, pertanyaan itu semakin sulit diabaikan. Karena fenomena ini tidak hanya muncul di satu negara, tidak hanya muncul di satu budaya, tidak hanya muncul di satu generasi. Di berbagai belahan dunia, pola yang sama mulai terlihat. Burnout meningkat, kepuasan kerja menurun, loyalitas terhadap perusahaan berkurang, semakin banyak orang mencari keseimbangan hidup, semakin banyak yang menolak menjadikan pekerjaan sebagai identitas utama mereka. Mungkin itulah perubahan terbesar yang sedang terjadi. Selama puluhan tahun, masyarakat mengukur kesuksesan dengan karir, jabatan, gaji, status pekerjaan. Tapi semakin banyak orang mulai mengukur kesuksesan dengan hal yang berbeda, waktu, kesehatan mental, kebebasan, hubungan dengan keluarga, kehidupan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pekerjaan. Dan perubahan itu membuat banyak orang merasa tidak nyaman, karena jika generasi muda benar, maka banyak keyakinan lama yang harus dipertanyakan kembali. Jika hidup bukan hanya tentang bekerja, lalu apa tujuan sebenarnya? Jika produktivitas bukan ukuran utama nilai seseorang, lalu bagaimana kita menilai kesuksesan? Jika pekerjaan tidak lagi menjadi pusat kehidupan, lalu apa yang akan menggantikannya? Tidak ada yang benar-benar tahu jawabannya, tapi satu hal yang tampak semakin jelas. Great Resignation bukan sekedar gelombang resign massal. Quiet Quitting bukan sekedar tren media sosial. Semua itu mungkin hanyalah gejala dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah krisis kepercayaan terhadap dunia kerja modern, sebuah momen ketika jutaan orang mulai melihat sesuatu yang selama ini dianggap normal dan bertanya apakah sistem ini benar-benar bekerja untuk mereka. Dan mungkin pertanyaan yang paling menarik bukanlah mengapa begitu banyak anak muda memilih keluar. Pertanyaan yang lebih menarik adalah mengapa semakin banyak orang merasa mereka
harus keluar untuk bisa mendapatkan kembali hidup mereka. Karena pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang bangun setiap pagi dengan mimpi menghabiskan seluruh hidupnya untuk bekerja. Kita bekerja untuk hidup yang lebih baik, bukan hidup untuk bekerja. Dan mungkin itulah alasan mengapa semakin banyak orang mulai meninggalkan permainan yang selama ini dianggap wajib dimainkan. Bukan karena mereka membenci pekerjaan, tapi karena mereka mulai menyadari bahwa hidup mereka terlalu berharga untuk dihabiskan hanya demi mengejar janji yang mungkin tidak pernah benar-benar ada. Aneh memang, tapi inilah Gen Z dengan fenomena resign. Sejak kecil kita diajarkan satu kalimat yang hampir semua orang Indonesia hafal. Jujur pasti membawa keberuntungan. Kalimat itu tertulis di buku pelajaran, diucapkan guru di sekolah, diajarkan orang tua di rumah, bahkan menjadi bagian dari pelajaran agama. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kejujuran adalah investasi. Mungkin hasilnya tidak datang hari ini, tetapi suatu saat nanti hidup akan membalasnya. Namun masalahnya, ketika kita mulai memasuki dunia nyata, pelajaran itu perlahan berubah menjadi pertanyaan. Kenapa orang yang memotong antrian justru lebih cepat dilayani? Kenapa yang punya koneksi lebih mudah mendapatkan pekerjaan? Kenapa yang berani melanggar aturan seringkali justru lebih cepat berhasil daripada mereka yang memilih menaatinya? Pertanyaannya bukan lagi apakah kejujuran itu baik. Pertanyaannya adalah apakah sistem benar-benar memberi hadiah kepada orang yang jujur? Dan jawaban atas pertanyaan itu ternyata jauh lebih rumit daripada sekedar mengatakan masyarakat kita tidak jujur. Karena hampir tidak ada anak kecil yang bercita-cita menjadi pembohong. Tidak ada orang tua yang bangga mengajari anaknya menipu. Semua orang tahu bahwa kejujuran adalah nilai yang baik. Lalu mengapa begitu banyak orang akhirnya memilih jalan yang bertentangan dengan nilai yang mereka yakini sendiri? Barangkali masalahnya bukan pada manusianya, barangkali masalahnya ada pada sistem yang perlahan mengajarkan bahwa memegang prinsip seringkali memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada melanggarnya. Bayangkan dua orang yang memulai hidup di titik yang sama. Mereka memiliki kemampuan yang hampir setara, pendidikan yang sama, dan impian yang sama besar. Bedanya yang satu, orang pertama memutuskan mengikuti semua aturan, sementara orang kedua mulai mencari jalan pintas. Mungkin awalnya hal-hal kecil, menitip absen kepada teman, memasukkan laporan pengeluaran, memberi uang agar urusan lebih cepat selesai, memakai koneksi keluarga untuk mendapatkan kesempatan yang tidak dimiliki orang lain. Satu pelanggaran terlihat sepele, tetapi ketika pelanggaran kecil terus menghasilkan keuntungan, ia perlahan berubah menjadi kebiasaan. Dan ketika kebiasaan itu dilakukan oleh banyak orang, ia berubah menjadi budaya. Dan di titik inilah paradoks pertama mulai muncul. Kita sering berpikir bahwa ketidakjujuran dimulai dari korupsi miliaran rupiah, padahal kenyataannya tidak. Ia sering lahir dari kompromi yang terlihat tidak berbahaya. Ketika seseorang melihat temannya mencontek, lalu tetap mendapatkan nilai tinggi, ia akan belajar bahwa usaha belum tentu dihargai. Ketika seseorang melihat pelanggaran aturan, lalu tidak ada konsekuensi, ia belajar bahwa resiko melanggar aturan ternyata sangat kecil. Ketika seseorang melihat orang lain memperoleh keuntungan melalui hubungan pribadi, sementara dirinya tertinggal meski bekerja lebih keras, perlahan muncul satu pertanyaan yang sangat berbahaya. Kalau semua orang melakukannya, kenapa aku harus menjadi satu-satunya yang tetap jujur? Dan pertanyaan itu adalah titik balik yang mengubah banyak orang, bukan karena mereka tiba-tiba menjadi pribadi yang buruk, tetapi karena mereka mulai percaya bahwa sistem tidak lagi memberi alasan untuk tetap memegang prinsip. Dalam ilmu ekonomi, ada konsep sederhana bernama insentif. Manusia cenderung mengulang perilaku yang menguntungkan dan menghindari perilaku yang merugikan. Ketika sebuah sistem memberi hadiah kepada perilaku yang benar, orang akan berlomba-lomba melakukan hal yang benar. Tetapi ketika keuntungan justru lebih sering didapatkan mereka yang melanggar aturan, sistem sedang mengirim pesan yang berbeda. Bukan melalui pidato, bukan melalui undang-undang, melainkan melalui hasil yang bisa dilihat setiap hari. Lihat saja kehidupan sehari-hari. Seseorang yang membayar pajak tepat waktu seringkali harus menghadapi proses administrasi yang sangat panjang. Di sisi lain, masih ada orang yang mencari celah untuk menghindari kewajibannya. Pelaku usaha yang memenuhi seluruh aturan harus menanggung biaya produksi lebih tinggi, sementara pesaing yang mengabaikan standar tertentu bisa menjual lebih murah.
Dalam banyak situasi, orang yang memilih jalan benar justru memikul beban yang lebih berat. Bukan karena kejujuran itu salah, tetapi karena biaya menjadi jujur seringkali lebih mahal daripada keuntungan yang diterimanya. Namun konflik terbesar justru muncul ketika keadaan seperti ini berlangsung terlalu lama. Karena manusia adalah makhluk yang belajar dari lingkungan. Ketika seorang anak melihat bahwa aturan hanya berlaku bagi sebagian orang, ia mulai memahami bahwa keadilan tidak selalu bekerja sebagaimana diajarkan di sekolah. Ketika seorang pegawai baru melihat rekan yang melanggar prosedur, justru lebih cepat naik jabatan, ia mulai mempertanyakan apakah integritas benar-benar memiliki nilai. Dan perlahan, standar moral tidak lagi dibentuk oleh apa yang benar, melainkan oleh apa yang dianggap normal. Dan mungkin disinilah letak masalah yang sesungguhnya. Kita terlalu sering menyalahkan individu, tetapi jarang bertanya siapa yang menciptakan insentifnya. Karena setiap sistem, sadar atau tidak, sedang mendidik manusia. Sistem yang baik membuat kejujuran menjadi keputusan paling menguntungkan. Namun sebaliknya, sistem yang buruk membuat kejujuran terasa seperti kemewahan yang hanya bisa dipertahankan oleh mereka yang sanggup menanggung kerugiannya. Lalu pertanyaannya menjadi jauh lebih mengganggu. Jika setiap hari kita melihat bahwa jalan pintas lebih sering membawa hasil, apakah kita benar-benar sedang hidup di masyarakat yang menghargai kejujuran? Atau tanpa sadar, kita sedang membangun sebuah sistem yang perlahan mengajarkan bahwa menjadi jujur adalah pilihan yang semakin sulit untuk dipertahankan. Masalah terbesar dari sistem ini tidak memberi penghargaan pada kejujuran, bukanlah karena ia menciptakan lebih banyak orang curang. Masalah terbesarnya adalah ia membuat orang jujur perlahan kehilangan harapan. Karena pada akhirnya, manusia tidak hidup hanya dari nilai moral. Mereka juga harus membayar sewa rumah, membeli makanan, membiayai sekolah anak, dan memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Ketika setiap hari mereka melihat bahwa orang yang melanggar aturan justru melaju lebih cepat, kejujuran mulai terasa bukan sebagai kekuatan, melainkan sebagai beban. Dan saat itulah sistem mulai menang. Fenomena ini sebenarnya sudah lama dipelajari dalam ilmu ekonomi dan psikologi. Manusia akan menyesuaikan perilakunya dengan insentif yang diberikan lingkungan. Jika kejujuran menghasilkan penghargaan, maka kejujuran akan tumbuh. Tetapi jika pelanggaran justru lebih menguntungkan, perilaku itulah yang perlahan dianggap masuk akal. Bukan karena manusia berubah menjadi lebih jahat, tetapi karena mereka sedang beradaptasi. Adaptasi inilah yang seringkali tidak kita sadari. Kita menganggap seseorang berubah karena karakter, padahal seringkali yang berubah adalah lingkungan yang membentuknya. Bayangkan seseorang pengusaha kecil berusaha menjalankan usahanya sesuai aturan. Ia mengurus izin, membayar pajak, memenuhi standar produk, dan menggaji pekerja sesuai ketentuan. Semua itu membutuhkan biaya. Di sisi lain, ada pesaing yang menghindari sebagian kewajiban tersebut. Biaya produksinya lebih rendah, harga jual lebih murah. Konsumen yang tidak mengetahui proses di baliknya tentu akan memilih barang yang lebih murah. Dan akhirnya, siapa yang bertahan? Ironisnya, bukan selalu yang paling bertanggung jawab, tetapi yang paling efisien menghindari aturan. Ketika kondisi seperti ini terus berulang, pesan yang diterima pelaku usaha sangat sederhana. Mengikuti aturan bisa membuatmu kalah bersaing. Hal serupa juga terjadi di dunia kerja. Banyak perusahaan tertentu menjunjung integritas, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering mendengar cerita tentang seseorang yang memperoleh peluang karena kedekatan, bukan karena kemampuan. Tidak semua tempat seperti itu. Namun ketika kisah-kisah semacam ini terus beredar, dampaknya jauh melampaui kasus individual. Kepercayaan mulai terkikis, orang tidak lagi bertanya bagaimana cara menjadi lebih baik. Mereka mulai bertanya siapa yang harus saya kenal. Perubahan satu kalimat itu terlihat sangat sederhana, tetapi ia mengubah cara sebuah masyarakat memandang kerja keras. Dan yang paling berbahaya bukanlah ketika seseorang melakukan satu pelanggaran. Yang paling berbahaya adalah ketika masyarakat mulai menganggap pelanggaran sebagai sesuatu yang normal. Saat orang berkata memang begitulah kenyataannya, sesungguhnya mereka sedang menyerah. Karena setiap kali kita menganggap penyimpangan sebagai hal yang wajar, standar moral bergeser sedikit demi sedikit. Tidak ada revolusi besar, tidak ada perubahan dramatis, hanya jutaan kompromi kecil yang akhirnya membentuk budaya baru. Dan budaya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada hukum. Hukum bisa ditulis dalam satu malam, namun budaya membutuhkan puluhan tahun untuk berubah. Itulah sebabnya negara-negara dengan tingkat kepercayaan tinggi cenderung memiliki biaya ekonomi yang lebih rendah. Orang tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk memastikan semua pihak akan memenuhi janji. Namun sebaliknya, ketika kepercayaan rendah, setiap transaksi menjadi lebih mahal. Lebih banyak pemeriksaan, lebih banyak dokumen, lebih banyak pengawasan, dan lebih banyak energi yang dihabiskan hanya karena kita tidak yakin orang lain akan berlaku jujur. Dan akibatnya, yang dirugikan bukan hanya individu, tetapi seluruh masyarakat.
Dan ironisnya, kerugian terbesar seringkali tidak terlihat. Ia tidak muncul dalam berita utama atau laporan keuangan. Kerugian itu adalah hilangnya keyakinan bahwa berbuat benar masih memiliki arti. Dan mungkin inilah paradoks yang paling menyakitkan. Kita terus mengajarkan anak-anak untuk jujur, tetapi mereka tumbuh di lingkungan yang terkadang memberi sinyal berbeda. Kita meminta mereka percaya pada aturan, sementara mereka sesekali menyaksikan aturan yang tidak ditegakkan secara konsisten. Kita berharap mereka memegang integritas, tetapi mereka melihat bahwa dalam beberapa keadaan, jalan pintas tanpa lebih menguntungkan. Pertentangan inilah yang perlahan mengikis kepercayaan terhadap sistem. Namun pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan bukanlah apakah masih ada orang jujur di Indonesia. Tentu masih banyak, tapi pertanyaannya adalah, apakah sistem kita sudah cukup sering memberi penghargaan kepada kejujuran, sehingga orang memiliki alasan untuk tetap mempertahankannya? Karena sebuah negara tidak hanya dibangun oleh orang-orang baik, sebuah negara juga dibangun oleh sistem yang membuat menjadi baik tetap layak untuk diperjuangkan. Dan mungkin sebelum kita bertanya mengapa semakin banyak orang yang memilih jalan pintas, kita perlu bertanya lebih dulu, apakah selama ini kita benar-benar membuat jalan yang lurus menjadi jalan yang paling masuk akal untuk dipilih? Aneh memang, tapi inilah nilai kejujuran di Indonesia. Kita hidup di era paling produktif dalam sejarah manusia. Teknologi lebih maju, ekonomi lebih besar, pendidikan lebih tinggi. Tapi ada satu hal yang justru semakin sulit dimiliki, rumah. Dulu, memiliki rumah dianggap sebagai bagian normal dari kehidupan orang dewasa. Namun hari ini, bagi banyak anak muda, rumah mulai terasa seperti kemewahan. Jadi pertanyaannya, jika dunia terus berkembang, mengapa impian memiliki rumah justru semakin jauh dari jangkauan? Bagi banyak orang, rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah simbol stabilitas, simbol kedewasaan, simbol bahwa kerja keras selama bertahun-tahun akhirnya menghasilkan sesuatu yang nyata. Selama puluhan tahun, ada sebuah janji tidak tertulis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Belajarlah dengan rajin, dapatkan pekerjaan yang baik, bekerja keras, menabung, dan suatu hari nanti kamu akan memiliki rumahmu sendiri. Janji itu terdengar sederhana, begitu sederhana sampai hampir tidak pernah dipertanyakan. Namun masalahnya, semakin banyak anak muda mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Mereka melakukan semua yang diminta sistem, mereka sekolah, mereka kuliah, mereka bekerja, mereka lembur, mereka berjuang. Tapi rumah yang dijanjikan itu terasa semakin jauh dari jangkauan. Ketika orang tua kita berbicara tentang membeli rumah, cerita mereka sering terdengar hampir tidak masuk akal bagi generasi sekarang. Banyak dari mereka membeli rumah di usia yang relatif muda. Sebagian bahkan hanya mengandalkan satu sumber penghasilan dalam keluarga. Harga rumah memang tidak murah pada zamannya, tetapi masih berada dalam wilayah yang bisa dicapai oleh pekerja biasa. Namun hari ini situasinya sangat berbeda. Di banyak kota besar, harga rumah tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapat. Akibatnya, jarak antara mimpi dan kenyataan semakin melebar setiap tahunnya. Yang membuat situasi ini terasa aneh, fakta bahwa kita hidup di era yang jauh lebih maju dibanding generasi sebelumnya. Teknologi berkembang dengan kecepatan luar biasa, produktivitas meningkat, perusahaan menghasilkan keuntungan yang lebih besar, pendidikan semakin tinggi. Dunia menjadi lebih efisien. Secara teori, semua kemajuan ini seharusnya membuat hidup menjadi lebih mudah. Tapi ketika berbicara tentang rumah, banyak orang justru merasa hidup menjadi lebih sulit. Coba kalian bayangkan, seseorang yang baru lulus kuliah, ia mendapatkan pekerjaan, ia mulai menerima gaji bulanan, ia melakukan apa yang selama ini diajarkan masyarakat, bekerja keras, menabung, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Tapi ketika ia mulai melihat harga rumah, ia menemukan kenyataan yang mengejutkan. Rumah yang ingin ia beli bernilai puluhan bahkan ratusan kali lipat dari pendapatan bulanannya.
Ia menghitung lalu menghitung lagi, dan semakin ia menghitung, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Masalah ini tidak hanya terjadi di satu negara. Di berbagai belahan dunia, anak muda menghadapi persoalan yang sama. Harga properti meningkat jauh lebih cepat dibanding kemampuan masyarakat untuk membelinya. Kota-kota besar yang menjadi pusat pekerjaan justru menjadi tempat paling sulit untuk memiliki rumah. Semakin banyak orang terpaksa menyewa lebih lama, semakin banyak yang menunda pernikahan, semakin banyak yang menunda memiliki anak, dan sebagian boleh menerima kemungkinan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah memiliki rumah sendiri. Pertanyaannya adalah mengapa? Dan jawabannya ternyata jauh lebih kompleks daripada sekedar harga rumah yang mahal. Karena rumah bukan hanya soal bangunan. Rumah berada di persimpangan antara ekonomi, pekerjaan, investasi, kebijakan pemerintah, pertumbuhan kota, dan ketimpangan kekayaan. Ketika semua faktor itu berubah secara bersamaan, dampaknya terasa langsung pada masyarakat. Salah satu penyebab terbesar adalah kenyataan bahwa rumah tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat tinggal. Bagi banyak orang dan institusi, rumah telah berubah menjadi aset investasi. Ketika sebuah rumah dibeli bukan untuk ditinggali, tetapi untuk menghasilkan keuntungan, cara pasar bekerja mulai berubah. Investor membeli properti karena nilainya terus naik. Semakin banyak orang membeli untuk investasi, semakin tinggi harga yang terbentuk. Semakin tinggi harga yang terbentuk, semakin sulit rumah dijangkau oleh pembeli biasa. Dan akibatnya, orang yang hanya ingin memiliki tempat tinggal harus bersaing dengan pihak yang melihat rumah sebagai instrumen keuangan. Lalu ada faktor urbanisasi. Selama puluhan tahun, jutaan orang berpindah ke kota-kota besar karena pekerjaan, pendidikan, dan peluang ekonomi terkonsentrasi di sana. Semakin banyak orang ingin tinggal di lokasi yang sama, tapi jumlah lahan tidak bertambah. Ketika permintaan terus meningkat sementara pasokan terbatas, harga pun akan ikut naik. Hukum ekonomi sesederhana ini menghasilkan konsekuensi yang sangat nyata bagi kehidupan sehari-hari. Namun yang membuat generasi muda semakin frustasi adalah fakta bahwa kenaikan harga rumah seringkali tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan yang setara. Banyak pekerja muda merasa mereka bekerja lebih keras daripada sebelumnya, mereka memiliki pendidikan yang lebih tinggi, mereka memiliki keterampilan yang lebih banyak, mereka menghadapi persaingan yang lebih ketat, tapi hasil yang mereka peroleh tidak selalu lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Disinilah muncul perasaan bahwa permainan telah berubah. Bukan karena anak muda tidak mau bekerja keras, justru banyak yang bekerja sangat keras. Mereka mengambil lembur, mereka memiliki pekerjaan sampingan, mereka membangun bisnis kecil, mereka mencari penghasilan tambahan melalui internet. Tapi meskipun melakukan semua itu, rumah tetap terasa semakin jauh. Fenomena ini mulai mengubah cara generasi muda memandang masa depan. Dulu rumah adalah tujuan yang dianggap realistis, namun hari ini rumah seringkali terasa seperti target yang terus bergerak menjauh. Ketika seseorang berhasil menabung sejumlah uang, harga rumah pun sudah naik lagi. Ketika pendapatannya meningkat, biaya hidup juga ikut meningkat. Ketika ia merasa semakin dekat dengan impiannya, garis finish kembali bergeser. Lalu muncullah pertanyaan yang semakin sering didengar. Jika rumah menjadi semakin sulit dimiliki, apa sebenarnya arti kerja keras saat ini? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Karena selama ini, rumah sering menjadi simbol bahwa usaha seseorang memiliki hasil yang nyata. Ketika simbol itu mulai hilang, motivasi terhadap sistem yang ada ikut berubah. Ini juga membantu menjelaskan mengapa banyak fenomena sosial modern saling terhubung. Great Resignation, quiet quitting, burnout, menurunnya angka pernikahan, menurunnya angka kelahiran, semua fenomena ini tidak muncul dari ruang hampa. Banyak di antaranya berakar pada perasaan bahwa kehidupan yang dijanjikan oleh sistem semakin sulit dicapai. Ketika seseorang merasa tujuan akhirnya semakin tidak realistis, cara yang memandang pekerjaan dan masa depan pun ikut berubah. Dan yang menarik, generasi muda sering dituduh memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi. Mereka dianggap ingin hidup nyaman tanpa bekerja keras, namun kritik ini sering mengabaikan satu fakta penting. Banyak anak muda tidak membandingkan diri mereka dengan miliarder atau selebritas. Mereka membandingkan diri mereka dengan generasi sebelumnya. Mereka melihat orang tua mereka membeli rumah dengan pekerjaan biasa. Mereka melihat kakek dan nenek mereka membangun kehidupan yang stabil dengan sumber daya yang jauh lebih terbatas. Dan mereka bertanya mengapa hal yang dulu dianggap normal kini terasa hampir mustahil. Tentu saja tidak semua tempat mengalami kondisi yang sama. Masih ada wilayah yang di mana rumah relatif terjangkau. Masih ada orang yang berhasil membeli rumah di usia muda, namun tren yang lebih besar tetap sulit diabaikan. Di banyak kota besar di seluruh dunia, kepemilikan rumah menjadi semakin sulit dan semakin lama. Masalah ini semakin mempengaruhi cara masyarakat memandang masa depan. Karena pada akhirnya, rumah bukan hanya tentang properti. Rumah adalah simbol keamanan, simbol stabilitas, simbol bahwa seseorang memiliki tempat dalam dunia
yang terus berubah. Ketika rumah menjadi semakin sulit dicapai, yang hilang bukan hanya bangunan, yang hilang adalah rasa kepastian tentang masa depan. Mungkin inilah alasan mengapa topik rumah memicu emosi yang begitu kuat. Karena ketika seseorang berkata bahwa rumah semakin mahal, yang sebenarnya mereka bicarakan bukan hanya harga. Mereka sedang membicarakan harapan, mereka sedang membicarakan masa depan, mereka sedang membicarakan kehidupan yang selama ini dijanjikan kepada mereka. Dan mungkin itulah ironi terbesar dari dunia modern. Kita hidup di era dengan teknologi paling maju dalam sejarah manusia. Kita memiliki akses terhadap informasi yang tidak terbatas. Kita mampu menghasilkan lebih banyak nilai ekonomi daripada sebelumnya, tapi bagi banyak orang, impian sederhana yang dulu dianggap biasa justru semakin sulit dicapai. Karena pada akhirnya, pertanyaan yang paling mengganggu bukanlah mengapa rumah menjadi mahal. Pertanyaan yang lebih mengganggu adalah mengapa begitu banyak orang yang bekerja keras merasa bahwa kehidupan yang dijanjikan kepada mereka semakin menjauh. Dan jika generasi sebelumnya bekerja untuk membeli rumah, lalu sebenarnya generasi sekarang bekerja untuk apa? Aneh memang, tapi inilah fenomena Gen Z dengan rumah. Tiga puluh tahun lalu, seseorang yang belum menikah di usia 30 sering dianggap terlambat. Namun hari ini, usia 30 justru menjadi titik ketika banyak orang mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa aku benar-benar siap menikah? Dan anehnya, tekanan untuk menikah tidak pernah benar-benar hilang. Setiap lebaran, pertanyaannya sama. Setiap reuni, pertanyaannya sama. Setiap kali membuka media sosial, hampir selalu ada teman yang mengunggah foto lamaran, prewedding, atau pesta pernikahan. Seolah-olah semua orang sedang menuju pelaminan. Tapi jika kita melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi, ceritanya justru berbeda. Semakin banyak anak muda memilih menunda pernikahan. Sebagian bahkan mulai mempertanyakan, apakah mereka benar-benar membutuhkannya. Banyak orang langsung punya jawabannya. Katanya Gen Z terlalu pemilih, terlalu sibuk mengejar karir, terlalu menikmati hidup sendiri, takut berkomitmen, egois, tidak siap memikul tanggung jawab. Tapi jika jutaan orang mulai mengambil keputusan yang sama dalam waktu yang bersamaan, biasanya masalahnya bukan lagi tentang satu generasi. Biasanya ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang berubah. Dan fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Jepang mengalaminya, Korea Selatan mengalaminya, Cina mengalaminya, bahkan banyak negara di Eropa menghadapi hal yang sama. Usia pernikahan terus meningkat, angka kelahiran menurun, dan semakin banyak orang memilih hidup sendiri lebih lama dibanding generasi sebelumnya. Ketika fenomena yang sama muncul di begitu banyak negara dengan budaya yang berbeda, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih menarik. Benarkah generasi muda tiba-tiba tidak lagi menyukai pernikahan? Atau sebenarnya dunia tempat mereka tumbuh telah mengubah arti sebuah pernikahan itu sendiri? Selama bertahun-tahun, kita melihat pernikahan sebagai sesuatu yang sederhana. Dua orang saling mencintai, menikah, lalu membangun hidup bersama. Tetapi tanpa disadari, urutannya perlahan berubah. Hari ini, banyak anak muda merasa mereka harus membangun hidupnya terlebih dahulu sebelum berani menikah. Mereka ingin pekerjaan yang stabil, penghasilan yang cukup, tempat tinggal, tabungan, dana darurat, bahkan rencana pendidikan untuk anak yang belum lahir. Dan tanpa sadar, pernikahan tidak lagi dipandang sebagai awal perjalanan, tetapi sebagai hadiah yang hanya mudah didapatkan ketika semuanya persiapan sudah selesai. Dan masalahnya, persiapan itu seperti garis yang terus bergerak maju. Ketika gaji naik, harga rumah ikut naik. Ketika tabungan bertambah, biaya hidup juga meningkat. Ketika merasa sudah cukup, muncul kebutuhan baru yang harus dipenuhi. Dan akibatnya, rasa siap tidak pernah benar-benar datang. Banyak orang kemudian berkata kalau memang mau menikah, kenapa tidak hidup sederhana saja? Pertanyaan itu terdengar masuk akal, tetapi jika jawabannya sederhana itu, seharusnya fenomena ini hanya terjadi pada mereka yang kesulitan secara ekonomi, namun kenyataannya tidak. Bahkan banyak orang dengan pekerjaan yang baik, penghasilan yang stabil, dan karir yang terus berkembang tetap memilih menunda pernikahan. Artinya, uang memang penting, tetapi uang bukan keseluruhan cerita.
Dan untuk memahami perubahan ini, kita harus melihat bagaimana generasi hari ini bertumbuh. Dulu, seseorang membandingkan hidupnya dengan tetangga, saudara, atau teman sekampung. Namun hari ini, seseorang membuka Instagram selama 5 menit dan melihat pesta pernikahan di Bali, bulan madu di Eropa, rumah baru, mobil baru, hingga kehidupan pasangan yang terlihat begitu sempurna. Semua muncul setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Dan tanpa sadar, standar tentang seperti apa sebuah pernikahan yang seharusnya terlihat ikut berubah. Yang dulu dianggap mewah hari ini terlihat biasa, yang dulu dianggap cukup hari ini terasa kurang, dan ketika standar terus naik, semakin banyak orang merasa hidupnya belum layak untuk memulai sebuah keluarga. Dan inilah lapisan pertama yang sering tidak disadari. Media sosial tidak pernah menyuruh seseorang menunda menikah, tetapi media sosial terus memperlihatkan kehidupan terbaik orang lain. Kita melihat hasil akhirnya, bukan prosesnya. Kita melihat pesta yang megah, tetapi tidak melihat cicilan setelah pesta selesai. Kita melihat foto keluarga yang bahagia, tapi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi beberapa bulan kemudian. Kita melihat momen yang dipilih untuk dipublikasikan, lalu tanpa sadar menjadikan sebagai standar kehidupan kita sendiri. Namun jika semua ini hanya soal media sosial, seharusnya ketika seseorang menemukan pasangan yang tepat, semua keraguan itu harusnya menghilang. Namun kenyataannya juga tidak. Banyak pasangan yang sudah bersama selama bertahun-tahun tetap memilih menunda pernikahan. Mereka saling mencintai, hubungannya baik-baik saja, tetapi setiap kali pembicaraan mengarah ke pernikahan, pertanyaan baru terus bermunculan. Apakah kami benar-benar siap? Bagaimana kalau nanti gagal? Bagaimana kalau setelah menikah semuanya berubah? Dan disinilah kita mulai menyadari bahwa persoalan sebenarnya bukan hanya tentang biaya hidup atau pesta pernikahan. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang sedang berubah. Ada satu hal yang tidak dimiliki generasi orang tua kita. Mereka tumbuh dengan melihat pernikahan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Namun generasi hari ini tumbuh dengan melihat bagaimana sebuah pernikahan bisa berakhir. Mereka melihat perceraian di keluarga sendiri, melihat konflik rumah tangga menjadi konsumsi media sosial, melihat berita perselingkuhan hampir setiap hari, melihat pasangan yang tampak bahagia di depan kamera ternyata berpisah beberapa tahun kemudian. Dan untuk pertama kalinya, sebuah generasi tumbuh bukan hanya dengan cerita tentang indahnya menikah, tetapi juga dengan ribuan contoh tentang bagaimana sebuah pernikahan bisa gagal. Dan akibatnya, cara mereka memandang komitmen pun ikut berubah. Dulu pertanyaannya adalah kapan kamu menikah, namun hari ini pertanyaannya berubah menjadi bagaimana kalau aku salah memilih. Perubahan ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Karena ketika seseorang merasa salah memilih pekerjaan, ia masih bisa mengundurkan diri. Ketika salah membeli rumah itu masih bisa dijual. Tapi ketika seseorang merasa salah memilih pasangan hidup, konsekuensinya bisa berlangsung puluhan tahun, bahkan mempengaruhi kehidupan anak-anak mereka. Maka tidak mengherankan jika banyak orang menjadi jauh lebih berhati-hati. Dan ironisnya, di saat generasi ini dianggap takut berkomitmen, mereka justru hidup di zaman dengan pilihan pasangan yang tidak pernah sebanyak sekarang. Aplikasi kencan mempertemukan ribuan orang hanya melalui layar ponsel. Media sosial membuat kita mengenal kehidupan orang yang bahkan belum pernah ditemui. Semakin banyak pilihan yang tersedia, semakin sulit seseorang merasa yakin dengan pilihannya sendiri. Selalu muncul pertanyaan bagaimana kalau masih ada orang yang lebih cocok. Dan ketika keraguan itu terus dipelihara oleh begitu banyak pilihan, mengambil keputusan menjadi semakin sulit. Tetapi perubahan terbesar sebenarnya bukan terjadi pada hubungan. Perubahan terbesar terjadi pada fungsi pernikahan itu sendiri. Dulu menikah seringkali menjadi kebutuhan ekonomi. Banyak pasangan membangun kehidupan bersama karena memang saling membutuhkan. Namun hari ini, semakin banyak perempuan memiliki pendidikan yang lebih tinggi, karir yang lebih baik, dan penghasilan sendiri. Laki-laki tidak lagi menjadi satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga. Dan akibatnya, alasan seseorang untuk menikah ikut berubah. Pernikahan bukan lagi soal bertahan hidup, pernikahan menjadi soal kualitas hidup. Dan ketika sesuatu berubah dari kebutuhan menjadi pilihan, orang akan berpikir jauh lebih lama sebelum mengambil keputusan. Namun di sisi lain, masyarakat masih menggunakan ukuran yang lama untuk menilai generasi yang hidup di dunia yang baru. Ketika seseorang belum menikah di usia 30, yang muncul adalah anggapan bahwa mereka terlalu memilih atau terlalu sibuk mengejar karir. Padahal banyak dari mereka justru sedang mencoba memastikan bahwa keputusan terbesar dalam hidupnya tidak diambil karena tekanan sosial semata. Mereka tidak ingin menikah hanya karena usia, tidak ingin menikah hanya karena semua temannya sudah menikah, tidak ingin menikah hanya karena harus ditanya keluarga setiap lebaran. Mereka ingin menikah ketika benar-benar merasa siap menjalani kehidupan setelah pesta selesai. Dan mungkin disitulah letak ironi terbesar dari generasi ini. Mereka sering dituduh tidak menghargai pernikahan,
Padahal bisa jadi mereka justru menghargai terlalu besar. Mereka memahami bahwa pernikahan bukan hanya soal satu hari di pelaminan, bukan hanya soal foto prewedding atau pesta resepsi. Menikah berarti berbagi hidup dengan seseorang selama puluhan tahun, berbagi tanggung jawab, berbagi masalah, berbagi masa depan yang penuh ketidakpastian. Dan karena mereka memahami besarnya konsekuensi itu, mereka menjadi jauh lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Mungkin itulah alasan kenapa fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Ketika biaya hidup meningkat, ketika standar hidup terus berubah, ketika media sosial membesar ekspektasi, ketika perempuan semakin mandiri, ketika pilihan hidup semakin banyak, dan ketika kegagalan sebuah hubungan semakin terlihat, cara generasi muda memandang pernikahan ikut berubah. Mereka tidak lagi bertanya kapan aku menikah, mereka mulai bertanya apakah aku benar-benar siap menjalani kehidupan setelah menikah. Karena pada akhirnya, mungkin pertanyaan bukan lagi kenapa Gen Z malas menikah. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah generasi ini benar-benar takut pada pernikahan, atau mereka hanya tumbuh di dunia yang membuat sebuah keputusan yang dulu terasa sederhana kini menjadi salah satu keputusan paling rumit dalam hidup mereka. Memang, tapi inilah Gen Z dengan fenomena menikah.